Perihnya masih terasa, sakitnya tak terhingga. Nafsu ingin berkuasa, sungguh mahal ongkosnya. Apapun yang kan terjadi, aku tak akan lari. Apalagi bersembunyi, takkan pernah terjadi. Air mata darah telah tumpah demi ambisi membangun negeri. Kalaulah ini pengorbanan, tentu bukan milik segelintir orang. Belum cukupkah semua ini? Apakah tidak berarti? Lihatlah wajah Ibu Pertiwi, ucat letih dan sedihnya berkarat. Berdoa, harus berdoa. Dan satu persatu keluarga besar dari KSPI yang saat ini turut serta dalam perwakilan audiens pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Yang perlu saya sampaikan mewakili daripada kawan-kawan KSPI sebelum nanti disambung oleh teman kami, bahwa berkaitan dengan pergerakan aksi siang hari ini adalah tentu sudah sama kita ketahui, adalah momentum nasional, instruksi nasional berkaitan dengan dua hal besar isu nasional yang perlu kami sampaikan di siang hari ini di hadapan yang mulia. Walaupun Bapak Kepala DPRD-nya tidak hadir, Wakil Ketuanya juga tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, tapi kita meyakini bahwa Putari mampu untuk menyampaikan, karena ini ada juga bagian pertanggungjawaban politik yang memang harus kita sampaikan di siang hari ini, yang nanti akan disuarakan oleh sekretaris kami Bu Wija Suli. Yang pertama, sesuai dengan isu nasional yang hari ini kita bawa, yaitu berkaitan dengan penolakan kita Omnibus Law. Hari ini bukan hanya di Jawa Timur, insya Allah ada di 23 provinsi yang ada di Indonesia. KSPI melakukan gerakan secara total, gerakan secara serentak, dan juga Jabodetabek saat ini mengepung di kantor DPR RI, yang isu dan isi tuntutannya juga sama. Yang pertama memang seputar Omnibus Law. Yang perlu saya sampaikan di forum yang mulia ini, yang terhormat ini, dan di tempat ini, bahwa berkaitan dengan Omnibus Law, saat itu ada beliaunya Bapak Wakil Ketua, Bapak Sahat yang mulia, bahwasanya saat itu kita dari Jawa Timur meminta kepada beliau bahwa berkaitan dengan Omnibus Law, KSPI berharap pemerintah bisa menjembatani, memfasilitasi kami yang kala itu dihadapkan dengan Bapak Menkumham, Bapak si Mahfud MD, tapi tidak ada realisasi saat itu. Sehingga khusus pada hari ini sebenarnya tuntutan kita sama, karena saat ini bola panas ada di DPR RI, bahwa di daerah-daerah ini hanya memberikan sebuah shock terapi dan biar membuka hati daripada pimpinan di negeri ini, bahwa seluruh buruh
bukan hanya buruh, semuanya, teman-teman mahasiswa, rakyat jelata, petani, nelayan, semuanya itu memang sepakat bahwa Omnibus Law itu harus bukan hanya ditolak, tapi harus digagalkan. Untuk itu KSPI sekali lagi menyampaikan kami dari Perda Provinsi Jawa Timur supaya bisa dijembatani oleh pihak pemerintah untuk mengantarkan sebuah konsep berkaitan dengan Omnibus Law itu, penolakan itu kepada Ketua DPR RI yang ada di Jakarta. Itu harapan kami berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, kemudian seputar tuntutan kita yaitu mengenai masalah PHK. PHK, kita meminta bagaimana ini pencegahan daripada upaya pemerintah menanggulangi persoalan PHK yang di tengah badai pandemi saat seperti sekarang ini nggak lagi ratusan, bahkan sudah ribuan. Kita punya saudara, kita punya anggota, kita punya pekerja dari Sabang sampai Merauke, semuanya kena dampak. Omnibus Law belum disahkan, tetapi akibat daripada badai pandemi COVID-19 ini sudah membunuh semuanya kena dampaknya. Nah ini kita ingin berkaitan dengan itu, kita meminta sekali lagi, walaupun saat itu di tempat ini kita dijanjikan akan diadakan, diantar, direkomendasikan oleh pemerintah ke Jakarta. Nah ini juga kembali saya sampaikan supaya kita bisa difasilitasi untuk ke DPR RI. Itu harapan kami dari Perda KSPI. Nah, di samping memang ada isu-isu lokal dan sebenarnya bukan lagi isu, sudah menjadi janji politik daripada Bapak Ketua DPRD tingkat 1 yang terhormat, Bapak Gus Nadim, berkaitan dengan Perda Jaminan Uang Pesangon. Dan nanti akan diurai oleh Bung Jasuli. Itu gerakan aksi kita memperjuangkan itu, janji beliau, semuanya kita catat, ada kesepahamannya. Kalau tidak salah pada 2 Oktober tahun 2019 yang lalu. Sampai saat ini perda di mana yang dimaksud tidak ada kabar beritanya, seperti hilang di terang awan. Dan persoalan kenapa kita meminta juga kepada Pak Imawan agar pejabat-pejabat kepala dinas BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur dihadirkan, karena ada kaitannya berkaitan dengan subsidi 600 itu, walaupun kembali lagi hari ini buruh diprank oleh pemerintah, nggak ada itu rasionalisasi yang baru katanya akan disampaikan, diberikan di tanggal 25. Ini apa-apaan pulang balik diprank, dibodohin terus oleh pemerintah. Tapi bukan itu sejatinya maksud kita. Tetapi 600.000 kita ingin, di samping nanti juga ada penegakan-penegakan di dalamnya di sana, BPJS Ketenagakerjaan tentu. Itu kita meminta supaya ada kesamaan, biar tidak terjadi kesenjangan sosial antara yang mengikuti, yang diikutkan kepesertaan dengan yang tidak. Ya ini kan akan menjadi kesenjangan sosial di antara sesama buruh. Yang salah bukan buruh, tetapi yang salahnya itu pengusaha. Tapi akibat dampak daripada kebijakan itu, tentu yang menjadi pertanyaan kita, buruh yang lain yang belum didaftarkan ini bagaimana? Bagaimana tanggung jawab Gubernur Jawa Timur juga? Penekanannya bagaimana kepada pengusaha-pengusaha? Yang ada juga pengusaha-pengusaha yang nakal, yang memang sengaja sebenarnya mampu, dia tidak mampu. Dia tidak mau untuk mendaftarkan, mengikut sertakan kepesertaan dia punya buruh kepada BPJS. Nah ini, makanya beliau-beliau sengaja kita minta supaya dihadirkan, agar supaya masa ini tidak terbagi. Karena memang target sasaran kita sebenarnya juga kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan menyuarakan itu ya, nanti secara terperincinya akan diurai oleh Bung Jasuli berkaitan dengan isu-isu. Ada juga URC juga yang harus kita pertanyakan. Di sini juga ada Pak Kadis Naker yang sampai dengan saat ini seperti impor yang tidak jalan itu URC sampai saat ini. Jadi saya berharap bahwa KSPI apa yang sudah disepakati, yang sudah menjadi keputusan supaya direalisasikan. Jadi bukan kita capek dengan aksi. Sebenarnya memang kalau kita fokus kepada Omnibus Law tidak ada audensi. Tapi bagi kami masih banyak persoalan yang harus kita kembali meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah dalam hal ini, khususnya DPRD. Tentu kita meminta hari ini supaya ada konsistensi, keseriusan agar semuanya itu bisa terrealisasikan. Hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan. Nanti disambung oleh Bung Jasuli, dan tentunya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.